Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin, as-saimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang indah ini dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan hujan yang membasahi bumi, yang menghijaukan dan menghidupkan tumbuh-tumbuhan, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan dan kesuburan iman dalam diri kita. Di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala dekatkan hati kita kepada kebaikan dan ketaatan padanya, dan Allah jadikan hati kita risih serta tidak ada kenyamanan dalam melakukan maksiat dan pelanggaran padanya. Alhamdulillah, pagi yang indah ini kembali Allah pertemukan kita di majlis kajian tadabbur kita pada setiap pagi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita bawa pulang dan amalkan, dan apa yang menjadi ilmu semoga melahirkan banyak kebaikan dalam diri kita. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, hari di mana tidak berguna harta dan kekayaan, dan tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, kecuali orang-orang yang datang kepadanya dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, yang datang kepadanya dengan keyakinan tanpa keraguan. Pagi ini bersama surat Quraisy. Surat Quraisy adalah surat yang ke-106 di dalam Al-Quranul Karim, dan surat Quraisy terdiri dari 4 ayat. 4 ayat yang merupakan surat Makkiyah, walaupun ada yang mengatakan bahwa dia adalah surat Madaniyah. Nama Quraisy, atau nama surat Quraisy ini terambil dari ayat pertama, li'ilafi Quraisy, ada pertama di dalam surat ini. Nah, Quraisy adalah suku terkuat dan paling berpengaruh di Mekah. Di bangsa Quraisy, bangsa yang kuat, bangsa atau suku yang sangat berpengaruh di kota Mekah di masa itu. Ikhwafillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Quraisy ini, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Disebutkan oleh para ulama, lam pada li'ila, kan seharusnya ilaf itu adalah sebuah kebiasaan. Nah, lam yang ada pada awal ayat itu adalah li ta'ajjub, yang menunjukkan bahwa kagumlah kalian kepada kebiasaan orang-orang Quraisy. Naam. Adapun sebab turunnya dijelaskan oleh para ulama tafsir tentang sebab turunnya surat Quraisy ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Quraisy ini untuk mengingatkan bangsa Quraisy dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan,
Di antaranya apa? Keamanan. Di mana Allah telah menjaga ya kota Mekah, Allah menjaga Ka'bah dari serangan pasukan bergajah. Surat yang sudah kita bahas pada pagi kemarin. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bangsa Quraisy akan nikmat-nikmat Allah tersebut. Nikmat keamanan, ya, Allah selamatkan dari kebinasaan dari pasukan bergajah yang hendak menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah yang merupakan ya hal yang dimuliakan. Nah, dengan rasa aman itu pulalah mereka bangsa Quraisy bisa melakukan perjalanan untuk bertijarah. Allah SWT berikan keamanan, dan dengan keamanan itu pula mereka melakukan perjalanan yang tidak sederhana. Mereka berusaha berpergian pada musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin, mereka berdagang pergi ke Yaman. Kalau musim panas, mereka pergi ke Syam. Dan mereka tidak ada yang mengganggu, karena Allah telah berikan keamanan. Dan inilah puncak kenikmatan satu bangsa, di mana Allah berikan keamanan negeri tersebut, kemudian Allah berikan kepada mereka kesejahteraan. Dan inilah tugasnya pemerintah, memberikan rasa aman kepada rakyatnya dan juga memberikan kesejahteraan dari jauh dari kelaparan, jauh dari kemiskinan, jauh dari kekurangan gizi. Itu tugasnya para pemerintah yang pokok untuk diperhatikan. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka bangsa Quraisy ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sanadnya hasan. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, faddalallahu Quraisyan bisab'i khilal. Allah melebihkan bangsa Quraisy dengan tujuh hal. Yang pertama, anni fihim, saya dari golongan Quraisy. Artinya satu, keutamaan bangsa Quraisy, Nabi kita alaihi salatu wassalam dari kalangan mereka, dari bangsa Quraisy. Yang kedua, wa anna nubuwata fihim. Kedua, kelebihan bangsa Quraisy, Allah jadikan kenabian dari mereka. Nabi SAW dari Quraisy, dan Allah Subhanahu wa taala pilih dari sekian banyak suku-suku yang ada, maka suku Quraisy Allah jadikan, ya, pilihkan untuk kenabian. Yang kedua, yang ketiga, wal hijabatu fihim was-siqaya fihim. Allah jadikan al-hijab was-siqaya pada mereka. Mereka di mana setiap orang-orang yang datang ke kota Makkah, mereka ini Allah memberikan minuman, memberikan khidmat kepada para jemaah-jemaah yang datang, ya, untuk diberikan makan dan minuman secara gratis. Dan itu ada pada bangsa Quraisy. Kemudian wa anna Allah lanassarahum 'alal fil. Kelebihan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari pasukan bergajah. Kemudian wa anna ma'abudullah 10 sinin la ya'buduhu ghairah. Mereka beribadah kepada Allah selama 10 tahun, di saat semua orang tidak ada yang menyembah Allah selain mereka. Subhanallah, mereka istiqamah di atas menyembah kepada Allah 10 tahun, di saat semua orang tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna Allah anzala fihim suratan minal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu surat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang mereka. Itu kan surat Quraisy ini. Inilah 7 kelebihan yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam yang merupakan melekat pada bangsa Quraisy. Dan 7 kelebihan ini, ya, subhanallah, semuanya adalah kehebatan yang luar biasa. Mari kita lihat satu persatu daripada ayat surat Quraisy ini. Li'ila fi Quraisy. Imam Ibnu Jarir, Syekhul Mufassirin, menyebutkan lam di awal ayat ini menunjukkan makna ta'ajjub,
Makna at-ta'ajub. Seakan disebutkan, kagumlah kalian terhadap kebiasaan bangsa Quraisy dan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada mereka. Jadi kita ini disuruh untuk mengambil pelajaran kepada apa yang telah Allah berikan kepada bangsa Quraisy, agar kita menjadi orang-orang yang memang merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Nah, nama suku Quraisy ini terambil dari nama tokohnya. Jadi kalau kita bertanya Quraisy itu asalnya dari mana atau terambil dari apa? Nah, suku Quraisy terambil dari nama tokohnya. Quraisy gelar dari An-Nadhr ibn Kinana yang merupakan kakek dari Nabi kita alaihi salatu wassalam yang ke-13. Kakek Nabi kita yang ke-13, Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinana. Dari situlah silsilah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini pendapat yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahwa Quraisy adalah Fihir, bukan Nadhr, tetapi adalah Fihir. Dimanapun yang benar, maka hampir semua penduduk asli Mekah adalah keturunan Quraisy. Ikhwah fillah. Nah, kata Quraisy juga dikatakan diambil dari kata at-takarrus. At-takarrus itu artinya apa? Keterhimpunan. At-takarrus itu berhimpun, di mana anggota suku ini tadinya terpencar-pencar, berpisah-pisah, ya, maka kemudian mereka menyatu dalam himpunan yang sangat kokoh sehingga disebut dengan Quraisy. Asal kata Quraisy itu Pak Yogi, itu ada yang mengatakan diambil dari nama tokohnya. Tapi ada juga yang mengatakan kata Quraisy itu berasal dari kata at-taqarrus, yang awalnya mereka berpencar-pencar, terpisah-pisah, lalu bersatu dengan sangat kokoh sehingga disebut dengan Quraisy. Quraisy juga disebut berasal dari kata qirsun. Qiris, kalau orang Arab menyebut giris. Aina giris, artinya itu apa? Usaha, uang. Asal katanya usaha, tapi orang Arab menyebut giris itu uang. Qirsun itu adalah uang. Kenapa suku ini disebut dengan Quraisyun? Karena suku ini adalah suku yang sangat terkenal dan handal serta ulet dalam mencari kebutuhan, ya kan? Mencari orang-orang yang butuh untuk dibantu. Jadi mereka ini orang-orang yang tangguh di dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka sangat handal dalam mencari uang, bekerja. Di kata-kata Quraisy itulah salah satu daripada maknanya. Naam, ikhwah fillah. Lalu apa kebiasaan bangsa Quraisy ini? Kebiasaan mereka ila fihim rihlat asy-syita'i was-saif, berpergian dalam musim dingin dan musim panas. Asy-syita musim dingin, as-saif itu musim panas. Nah, kata rihla ikhwah fillah, rihla ila fihim rihlat asy-syita. Rihla itu diambil dari kata-kata rohala, rohalam, ya, yang artinya pergi ke tempat yang relatif jauh. Jadi kalau kata rihla itu biasanya tempatnya bukan dekat. Rihla, kemana antum rihla? Rahal itu relatif jauh tempatnya. Nah, rihla pada ayat ini perjalanan perdagangan mereka bangsa Quraisy yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Yang pertama musim dingin, yang kedua musim panas. Musim dingin kemana tadi? Ke Yaman. Musim panas mereka pergi ke Syam, ya. Nah, pelopor perjalanan ini sebagai tokohnya siapa? Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hashim ibn Abdi Manaf. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka
kebiasaan mereka ini memang rihlah. Mereka sangat handal bepergian, dan Nabi kita alaihissalam juga pernah melakukan rihlatul ke Syam, berdagang. Dan itulah kebiasaan bangsa Quraisy yang sampai hari ini memang mereka sangat handal di dalam berdagang, di dalam rihla at-tijarah mereka. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala bicara tentang Quraisy dan kebiasaan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sebuah perintah untuk beribadah kepadanya semata, karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada nikmat, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Pemilik Ka'bah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ke sana tawaf itu memutari Ka'bah dengan 7 keliling, itu bukan menyembah Ka'bahnya, tetapi Rabb hadzal bait. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin." Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, ya, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya, ya, aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwal kiram, al-ibadah. Tentu ini menjadi sebuah tujuan. Kesyukuran kita itu melekat dalam diri kita, ditunaikan melalui ibadah. Dan ibadah ini bagian bentuk kesyukuran. Ketika Allah beri nikmat, maka kemudian kita balas kepada Allah dengan apa? Beribadah kepadanya. Kita berikan ketaatan kita kepadanya. Kita berikan seluruh apa yang kita lakukan lillah azza wajal. Tunduk dan patuh kita kepada Allah azza wajal. Jelas ikhwah? Jadi al-ibadah dijelaskan oleh para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu apa Ustaz? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Sebuah nama yang universal, ya, likulli, pada setiap apa yang dicintai oleh Allah, likulli ma yuhibbullah, apa saja dari perkataan, perbuatan yang nampak maupun tidak, itu ibadah. Maka ibadah bukan hanya di masjid, rukuk sujud, bukan itu. Tapi ibadah itu cakupannya luas. Ada yang sifatnya ibadah qauliyah, ada qalbiyah, ada fi'liyah. Ada ibadah yang sifatnya zahir, nampak, dilakukan berjamaah seperti salat, ya, ketika kita misalnya umrah, haji, dan di Ramadan kita berpuasa, ibadah. Maka lakukan ibadah itu berdasarkan perintah. Ibadah tidak bisa dikerjakan atas dasar keinginan pribadi atau atas dasar rasa dan kira-kira. Ibadah mesti dibangun di atas dalil dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali kita lakukan karenanya. Agar ibadah ini memiliki kualitas, maka penuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlaskan lillah. Yang kedua, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut cara Nabi. Bagaimana Nabi beribadah, lakukan. Jika tidak dilakukan Nabi, tinggalkan. Diikuti oleh para sahabat, maka kerjakan. Jika tidak, maka abaikan. Karena apa? Karena ibadah itu sifatnya tauqifi. Ibadah itu sifatnya tauqifi. Tidak boleh kita mengada-ada. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kontan itu. Ketika orang beramal kepada Allah, ya, tidak ada perintah dari syariat ini, maka amal itu tertolak. Walaupun dia menghabiskan uang yang banyak, tenaga yang tidak sederhana, berlelah-lelah di dalam melakukannya.
Ya, banyak korban, banyak yang dikorbankan nih, semangat, kemudian bahkan mungkin keluarga ditinggalkan, bahkan mungkin ya, tenaga yang terkuras. Tapi itu semua akan tidak bernilai di sisi Allah ketika ibadah itu tidak sesuai dengan perintahnya. Maka bangunlah semangat untuk beribadah sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi SAW. Banyak orang semangat, banyak. Di ibadah tidak cukup hanya dengan semangat saja. Tapi ibadah mesti diiringi dengan perintahnya. Naam, ikhwafillah rahimakumullah. Maka Allah suruh mereka untuk beribadah menyembah Rabb hadzal bait huwallah. Ya. Nah, subhanallah ikhwafillah, rihlah tadi Allah sebutkan sebagai kebiasaan bangsa Quraisy dan kemudian Allah sandingkan padanya ibadah. Maka apapun aktivitas kita di dunia ini dalam mencari rezeki, khususnya berdagang, rihlah, di dalam melakukan safar, maka ibadah tidak boleh kita tinggalkan. Banyak orang bekerja mencari rezeki tapi ibadah diabaikan. Dia minta kepada Sang Pencipta langit dan bumi rezeki, tapi dia perintahnya tidak dilaksanakan. Ya, ini tidak dibenarkan. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat yang terakhir, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberi makan kepada mereka, yang menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Nah, dua nikmat ini adalah kesejahteraan ekonomi dan stabilitas keamanan. Dua nikmat yang besar yang patut kita syukuri adalah kesejahteraan secara ekonomi dan stabilitas keamanan. Ini adalah tujuan suatu bangsa yang harus ada, dan para pemimpin-pemimpin yang diamanahkan, maka wujudkanlah dua hal ini. Anda sebagai pemimpin, perhatikan ekonomi rakyatnya, ya, sejahterakan mereka, berikan dan buka lapangan pekerjaan, kemudian jaga keamanan bangsa ini. Ya, maka inilah dua hal yang patut untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat Allah atas Quraisy ini mereka peroleh karena Allah menempatkan rumahnya di sana, ya. Allah jaga sehingga disebutkan di ketiga Rabb hadzal bait, maka kemudian ini adalah dimaksud dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena ikhwafillah rahimakumullah, inilah kelebihan yang Allah berikan kepada bangsa Quraisy. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadi pelajaran mahal untuk kita. Pelajaran mahal untuk kita. Bangsa Quraisy bukan bangsa kecil, bangsa hebat. Nah, oleh karenanya surat Quraisy ini terkait dengan surat Al-Fil, bahkan sebagian ulama menyebutkannya satu surat. Ya, saking ada korelasi antara ayat sebelum dengan ayat yang ada pada surat ini. Surat Al-Fil menjelaskan tentang penghancuran bangsa Quraisy, ya, mulai dari kebiasaan surat Al-Fil menjelaskan tentang penghancuran pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah dengan segala keangkuhan dan kesombongan mereka. Maka siapapun yang sombong kepada Allah, yang menentang arus Allah, yang menentang perintah Allah akan binasa. Siapapun dia. Allah Subhanahu wa taala ingin dilawannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan dia dalam keangkuhan tersebut. Oleh karenanya, ambillah pelajaran dari surat Al-Fil ini dan ambil juga pelajaran dari surat Quraisy ini, sehingga betul-betul kita menjadi orang yang tahu tentang sebuah hakikat kehidupan. Siapapun yang menentang arus melawan Allah Subhanahu wa taala, kita akan binasa. Cepat ataupun lambat. Ya, disadari ataupun tidak disadari, akan binasa. Nah, begitu juga dengan nikmat yang sangat banyak untuk kita syukuri bersama. Jika Allah berikan, limpahkan kepada kita nikmat, maka tidak ada jalan melainkan kita harus ya membalas kenikmatan itu dengan cara kita beribadah kepadanya. Ikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Ikhlaskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya
Allah akan berikan kepada kita ya keamanan dan terjauhnya atau terbebasnya kita dari rasa lapar. Barakallahu fikum. Inilah hal yang patut untuk kita ambil pelajaran. Sekali lagi, dua nikmat yang patut untuk kita syukuri itu ya mesti kita renungkan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan rezeki, maka berbagilah dengan saudara-saudaranya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki yang kita keluarkan itu pahalanya berlipat-lipat. Bahkan kita mendapatkan pahala puasa orang yang kita beri makan. Dianjurkan bagi kita untuk berbagi, dianjurkan bagi kita untuk saling memberi, meringankan. Makanya ibadah siyam, ibadah yang identik dengan ya kebersamaan, ukhuwah. Ya, karenanya kita saling mensupport, saling menokong. Dan bahkan ibadah puasa pun melatih kepada kita sebuah kesabaran tentang sebuah ujian, di mana banyak orang-orang yang selama ini merasakan kelaparan selama sepanjang tahun tidak makan yang cukup. Kita berkecukupan sepanjang tahun. Di bulan Ramadan ini kita diberikan pelajaran bagaimana rasanya kita, bagaimana rasanya orang yang lapar, bagaimana rasanya orang yang tidak punya makan untuk dimakan, tidak punya makanan untuk dimakan, tidak punya kecukupan untuk kehidupan. Begitulah rasanya dan kita rasakan melalui ibadah siam Ramadan ini. Makanya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama madrasah Ramadan, madrasah yang penuh dengan hikmah pelajaran, sehingga kita tidak menjadi orang yang angkuh dan sombong sehingga lupa daratan, tidak ingat kepada Allah yang beri rezeki, ibarat kacang lupa dari kulit. Jangan, itu sebuah sifat yang tidak terpuji dalam agama kita. Wabillahi taufik. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara